Second dan juga Alter Ego yang akan dipandu oleh Momo Chan sebagai analis. Dan juga ada caster kita yang kece hari ini, Ranger Emas. Dan juga Cornet, dan kita berdua adalah Cornet Mas featuring Momo Chan. Yes. Aku sampai lupa singkatan kalian loh. Oh, tadi kamu bilang Ranger Emas tuh dikira udah Cornet Emas. Iya. Dan juga Cornet makanya. Kalian harus sering-sering ya di sini ya. Iya, apa-apa. Oke, ini cukup menarik. Sally Boy yang mengamankan red buff terlebih dahulu menuju ke arah Little Wanderer. Ini sama-sama pergerakan mirip-mirip bedanya. Dari Harley-nya dia lebih ke arah blue buff. Dan dia sendirian. Sedangkan dari jauh head-nya Leo Murphy. Ini agak berbeda ya. Dia nggak senakal game-game sebelumnya. Lagi-lagi bermain cukup hati-hati. Oh, ditambah lagi ini adalah kesempatan yang mungkin harus dipertaruhkan cukup banyak net kalau dia mengambil gambling seperti game gimana sih Momo? Iya, ini bisa bilang kayak ya udah do or die di match ini gitu. Mereka nggak boleh sampai bikin kesalahan. Tapi Leo Murphy udah flicker. Kayaknya agak sedikit misklik tadi di sana. Salah prediksi dari pergerakan ininya ya, Zefnia-nya ya. Yeah. Walaupun sebenarnya kalau kena, menurut aku Zefnia masih bisa survive karena dia pakai spell purify, jadi dia tidak akan bisa di-ejector. Dan untungnya juga tadi Zefnia dia tidak panik untuk memencet tombol purify-nya karena agak sedikit sayang 90 detik yang akan dia keluarkan. Dan di situ sepertinya salah prediksi dari Leo Murphy hampir saja membuat dapetin first blood. Tapi di sisi lain lihat, udah ada 4 player dari tim TNS Gaming Frost yang udah bersiap di arah jungle dari Alter Ego. Ini bahaya banget. Kalau misalnya mapnya nggak dibuka sama Leo Murphy, dia lagi fokus di arah bottom lane. Ini bakal jadi pertukaran yang kurang cukup adil kalau mereka berhasil mendapatkan Sally Boy di sana, Bung Cornet. Ini cukup menarik sih ya. Yang dilakukan oleh TNS Gaming Frost sebenarnya adalah zoning kepada turtle-nya. Di sebelum menit 2 loh, mereka sudah zoning, udah cari posisi. Dan kebetulan Obuyannya juga sudah level 4. Ini dia yang ditakutkan sebenarnya. First blood-nya sangat amat baik dilakukan oleh tim dari TNS Gaming Frost. Kombonya masuk, Deadly Magic yang masih memiliki kesempatan di waktu nanti. Oke, ini seperti aku bilang TNS Gaming Frost sangat mempunyai kelebihan dari segi draft di early game-nya. Apalagi protection sebenarnya. Bukan hanya itu aja, lihat dari Kupanya sendiri dia mau coba untuk fokus dan ternyata Parsa yang bakal coba dihajar di sana. Sally Boy belum mau masuk, masih sabar mencari flank Frost mendapatkan 1 poin tambah dari Yam. Leo Murphy terkena Deadly Magic tapi ternyata Sally Boy free banget tergaruk. Lihat serigala terakhir mengamuk dan Cina harus tumbang. Alter Ego double kill didapatkan oleh seorang yang menambahkan looking for triple kill. Apakah berhasil diamankan? Dia masih mau coba masuk lebih dan di sisi. Alter Ego 4 poin langsung di arah mid. 10 second itu nggak punya damage yang cukup. Force di arah bottom lane dilempar begitu saja dan terkena stun. Tidak bisa flicker, tidak bisa cover one more hit dan langsung ada tas dari Leo Murphy. Langsung di-commit begitu saja. Koro yang nggak bisa bertahan di arah bottom lane. Kan sebenarnya semua tim sekarang untuk bermain lebih cepat untuk rotasinya sih. Kombonya dan Magic berstrike dan tidak bisa bertahan. Ada Kagura juga tapi lihat di belakangnya. Dipaksa. Ada Sally Boy. One more hit mencoba untuk masuk ke arah safety-nya tapi tidak sampai. Dan bahkan dari WW-nya, dari Yamnya, one more hit juga Sally Boy masih dilindungi dengan sangat baik dari seorang Pai. Masih bisa untung di sini kondisinya. 2 orang dari TNS Gaming Frost ditumbangkan dan coba untuk ngebuka vision lagi dan ini agak sedikit bisa dibilang tricky untuk TNS Gaming Frost ya. Mereka memang fokus ke arah Sally Boy, lihat. Dari trapnya semua berada di arah top lane, gak ada sama sekali kebutuhan untuk di arah bottom lane. Dan bakal coba dipaksa Sally Boy terlalu jauh, gak ada retribution dan turtle diamankan oleh TNS Gaming Frost. Sally Boy-nya di arah mid lane juga harus ditumbangkan. Tidak bisa mendapatkan turtle yang kedua. Dan Sally Boy-nya harus ditumbangkan di arah mid lane. Tapi kita lihat di arah bottom lane-nya. Untungnya tadi Yam bisa untuk dapetin 1 turret. Bahkan mencoba untuk Unstoppable Force, mencoba untuk mengganggu buff-nya. Diamankan oleh Leo Murphy. Dan bahkan kita lihat di sana Yam. WW berhasil mendapatkan 1 point kill. Leo Murphy dilempar ejector, masih ada free dan masih bisa survive. Wow. Ini luar biasa. Walaupun di atasnya Pai-nya juga harus ditumbangkan. Pai udah gak bisa bergerak lagi. Cassius mencoba untuk membantu. Papa. Udah terkena damage cukup sakit dari seorang Cassius. Bakal coba dihajar. Doar, tabrakan benda tumpul dari seorang Cassius hanya mengusir Papa. Gufri cukup kaya harusnya. Yam dengan level 9-nya dia bakal lebih hemat. Dan kali ini Leo Murphy langsung coba untuk kabur, dilempar ke arah belakang, mencoba di cover oleh seorang yang tapi Deadly Magic dan pokat juga mulai connect karena Leo Murphy. Yam cica-cica di dinding, diam rem dengan Sinanya tergaruk, gak bisa kabur. Sefnia bakal menjadi korban kedua dan ternyata unstoppable untuk seorang Yam, bukan sembarang Yam dari bottom lane. Yes, ya menunjukkan permainan yang luar biasa di game kali ini, mencoba untuk maju lagi karena The
depan papanya terkena pasif dari seorang Yuzong. Masih bisa survive dan masih bisa kabur ke arah belakang. Kenapa? Kenapa, sorry? Bakal harusnya di zoning sama TNS Gaming Pros tuh. Mereka udah semua rotasi kan, ngojat. Leo Murphy udah terkena Deadly Mage, tapi harusnya ini udah free banget. Sally Boy flanking ke arah belakang bersama dengan orangnya. Bakal coba dipotong dan lihat langsung naga aja dapat di 3 poin monster kill. Looking for triple kill dari seorang Yam. Bahkan Papa Espama di belakang nggak bisa bertahan dan Obian harus mundur bersama dengan Koro. 2 player yang tersisa tertukar dengan Leo Murphy. Masih worth it Bung Cornel. Yes. Ini ngingetin aku sama permainannya Ahmad loh. Mirip-mirip kayak si Yam selalu, kayak Ahmad kan selalu ngincer dari sisi yang bener-bener gak ketahuan sama musuhnya kan. Leo Murphy, ini dia Leo Murphy yang Cornet kenal. Dia mulai memancing, mulai zoning, kasih stiker Udil yang lagi Jumatan. Ada Yam yang mulai terbang juga karena belakang Sinanya, Koronya. Tapi dari Mijik karena Leo Murphy yang tidak berasa apa-apa. Dan langsung diajar lagi legendary oleh seorang Wewe Yam. Luar biasa. Cukup bebas. Pengawalan tidak terlalu ketat dari tim TNS Gaming Frost karena mereka kehilangan seorang Obuyan yang mempunyai high ground yang defense cukup tinggi. Betul, tapi sepertinya masih keburu sih dari 10 second kalau bisa dibilang. Jadi mesti harus berhati-hati. Mungkin bisa dipaksa untuk 3 lane di push sekaligus. Masalahnya Rem gak ada naga sih, ini agak sedikit. Tapi di arah atas bisa didapatkan harusnya. Dan Leo mungkin udah di depan, belum ada ejector, belum dilempar. Ada combo juga dengan flickernya. Lebih milih untuk menarik pelan-pelan. Tidak mau terburu-buru kalau kata Ranger Emas. Dan juga tadi pemilihan item Pai sih aku melihat kayaknya ada efek-efek Athena Shield. Betul, ada Athena di sana. Oh my god, Yam ke arah belakang langsung ngebuka itu untuk memastikan dapat 1 buah inhibitor lagi. Yam masih mau lebih diusir, tapi Yam ternyata di sini harus kehilangan poin. Celengannya pecah dan ditukar dengan 1 buah inhibitor turret Bung Cornel. Dia harus ngelakuin itu sih. Kalau enggak mereka nggak bisa dapetin turret bawah. Yes, that's right. Bener-bener yang gelap. Baru jadi Clock of Destiny aja. Corrosion ya si Pai. Selipo ini pada respect semua. Maju ke arah depan, dilempar ejector, tapi kita di sini masih ada backup juga dari Seliponya dan Yam lagi-lagi di arah belakang tiba-tiba datang langsung mengajar semuanya. Yam, one more hit, tapi ternyata Pai yang berhasil mendapatkan double kill di sana. Yam masih menjadi 5 di depan terkena stun, tapi masih bisa untuk defend di arah base-nya. TNS Gaming Frost diusir mundur. Mengamuk, tapi kali ini dari seorang Yam dengan 10 poin kill yang diamankan. Super minion dari top lane udah mulai masuk. Ini bakal menjadi bencana untuk tim TNS Gaming Frost. Kill free dapat kalau seorang Sally Boy, The Miracle Boy, dan bahkan di mid lane-nya free banget. Bakal di komit dan Papa bakal ditumbangkan dan wipe out untuk tim TNS Gaming Frost. Alter Ego mengamankan game yang pertama. 1 game lagi untuk menyusul pelan-pelan dan menuju ke arah Grand Final Alter Ego Indo Pride. Wow, luar biasa sekali. Meyakinkan sekali sih kalau aku bilang di game pertama.